Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Pemirsa, saya udah cukup banyak menyaksikan debat publik, baik debat lintas agama maupun debat antar kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang lain. Baik debat yang udah diterbitkan di buku-buku maupun debat yang telah didokumentasikan di banyak video. Dan dari sekian banyak perdebatan yang saya saksikan dan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, maka bagi pandangan saya, hukum debat itu bervariasi tergantung niat dan konteksnya. Dan secara umum, diperbolehkannya debat itu jika tujuan dari kedua pihak sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran dari masalah yang diperselisihkan kedua pihak dengan landasan kejujuran dalam beragama, dengan ilmu, dengan landasan dalil-dalil syar'i. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ud'u illa sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Tapi setelah saya mengikuti banyak perdebatan itu, kenyataannya kondisi umat akhir zaman ini telah sebagaimana dinubuatkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam, yakni masa di mana kebanyakan umat dalam kondisi rusak iman. Masa akhir zaman ini, rata-rata kebanyakan manusia telah dalam kondisi rusak iman sehingga menyebar berbagai macam fitnah, seruan kepada kebejatan, seruan kepada kefasikan, seruan kepada kezaliman, di mana ketika mayoritas umat telah rusak akidahnya, maka diwafatkan ulama-ulama Rabbani satu persatu. Kemudian dimunculkan ulama-ulama, kiai-kiai yang juga sebagaimana kondisi umatnya, yakni dimunculkan para ulama, kiai yang juga berakidah rusak dan berhati setan, di mana banyaknya pengikut dijadikan pembenaran golongan mereka. Mereka rakus terhadap kekuasaan. Agama dan profil kealiman mereka hanya dijadikan alat tipuan di hadapan penguasa agar dapat bagian kekuasaan. Dan karena kerakusan mereka itulah hingga cinta mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya menjadi permainan. Sementara golongan yang jadi tumpangan, yaitu golongan mereka yang jadi tumpangan, mereka cintai melebihi tingginya arsy Allah. Fanatik buta terhadap golongan, hingga ayat-ayat firman mereka pelintir mengikuti keinginan, mengikuti tradisi golongan. Firman mereka abaikan, sementara amalan tradisi golongan mereka agungkan. Sunnah Rasulullah mereka abaikan, sementara amalan adopsian mereka hasanakan. Akhirnya hujah-hujah yang pesanat asal jeplak, asal comot dalil, tidak membuat mereka malu jadi tontonan bagi mereka yang masih memiliki iman. Nah, dari sekian banyak perdebatan yang saya saksikan itu, dari situlah saya memiliki kesimpulan betapa telah begitu banyaknya para ulama, para kiai yang tidak jujur dalam beragama mereka, dan betapa sedikitnya para ulama yang jujur dalam agamanya. Tinggal sedikit para ulama yang jujur. Mereka kebanyakan itu mereka debat tidak untuk membuktikan rasa cinta mereka terhadap Nabi mereka. Meskipun pada tiap duduk at-tahiyat di tiap sholat mereka berikrar bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mereka debat tidak untuk membuktikan rasa cinta mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Meskipun minimal dalam seharinya mereka berikrar 10 kali bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla.
Dan mereka debat tidak demi untuk menjaga kemurnian syariat Islam dan tidak demi untuk kemaslahatan umat. Meskipun mereka mengimani bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang telah sempurna dan telah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan mereka berdebat hanya demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan mereka yang telah mereka cintai melampaui ketinggian asih Allah. Fanatik buta, fanatik golongan. Kalau sudah demikian karakter yang terbangun dalam perdebatan, maka mustahil debat yang mestinya dilandasi tujuan sama-sama mencari kebenaran yang telah diperselisihkan itu, yang mestinya demi untuk menjaga kemurnian syariat Islam dan demi kemaslahatan umat, akan dapat terwujud. Itu mustahil. Malah sebaliknya, tujuan debat hanya menang-menangan, yang endingnya akan merusak syariat Islam dan menyesatkan banyak umat. Segala argumentasi yang mestinya dilandasi dengan dalil-dalil syar'i, dengan pemahaman para sahabat, malah landasan ini dicampakkan dan mereka menjadikan pendapat para ulama yang sesuai dengan tradisi amalan golongan mereka menjadi dalil. Mereka menjadikan perbedaan pendapat antar ulama menjadi dalil. Bahkan dengan tak ada rasa malu, mereka menjadikan hadis-hadis asar-asar sahabat yang bersanad dhaif dan palsu dijadikan dalil. Bahkan pendapat ulama-ulama mereka yang sangat-sangat tidak masuk akal pun mereka jadikan dalil. Dan inilah salah satu bentuk yang menjadi bukti rusaknya akidah umat akhir zaman. Inilah bukti rusaknya kebanyakan para ulama. Inilah bukti bahwa akhir zaman telah bermunculan banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama su yang bermunculan. Nah, menghadapi karakter umat yang seperti ini, maka hendaknya umat yang imannya masih lurus menjauhilah dari perdebatan dengan mereka. Karena maksud dari debat mereka tidak semata-mata demi bela agama, tidak karena demi mencari kebenaran, tapi demi hawa nafsu yang mereka dewakan, demi rasa bangga terhadap golongan yang dirasanya telah memberinya banyak keran-keran pendapatan dan jabatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mahdallah kaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal, summa qara darabuhu laka illa jadala." Tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kemudian beliau membaca ayat, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Nah, dan bagaimana kita mengaku beriman yang benar-benar menetapi keimanan kita, sedang kita mau duduk berbincang suatu agama dengan kaum yang mempermainkan agama? Kita renungi itu. Bagaimana kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir sementara kita mau duduk berbincang agama dengan kaum yang mata dan hati mereka telah ditutup dari cahaya kebenaran? Renungkan itu. Hingga mereka menjadikan kaum yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga pada hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ahdasa hadasan awah muhdisan fa alaihi laknatullah." Barang siapa yang mengada-adakan suatu bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah, maka ia mendapatkan laknat dari Allah. Nah pemirsa, maka cukuplah kita mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran menurut kesanggupan kita, yang itu memang merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, maka kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah. Itulah yang kita kehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah kita meninggalkan perdebatan terhadap suatu kaum yang Allah Azza wa Jalla telah melaknat mereka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.